Halo semuanya, kalian pernah nggak sih kerja kelompok tapi ngerasa cuma satu orang yang aktif, yang lain malah pasif? Nah, di dunia pendidikan modern, cara belajar seperti itu udah mulai ditinggalkan. Sekarang, kita mengenal dua pendekatan yang lebih seru dan efektif, yaitu pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran kooperatif. Keduanya sama-sama menekankan kerjasama, tapi ternyata ada perbedaan menarik di antara keduanya loh. Yuk kita bahas bareng. Nah, pertama, ada pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Singkatnya, ini merupakan cara belajar di mana siswa saling bekerja sama dalam sebuah kelompok kecil yang setara. Tak ada yang lebih tinggi dan tak ada yang lebih rendah. Mereka berbagi ide, berdiskusi, bahkan menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut para ahli seperti Johnson dan Laal and Kotchi, kolaborasi bukan sekadar kerja bersama, tapi juga proses membangun pengetahuan yang sama. Artinya, semua anggota aktif berkontribusi dan saling belajar satu sama lain. Nah, dalam pembelajaran kolaboratif ini ada beberapa ciri utama. Yang pertama, ada ketergantungan positif. Artinya, keberhasilan satu orang tergantung pada keberhasilan kelompok. Yang kedua, ada interaksi aktif, di mana lewat diskusi dan saling memberikan umpan balik antar kelompoknya. Dan tentunya ada pertanggungjawaban baik pada diri sendiri maupun kelompok. Jadi, nggak bisa cuma numpang nama aja ya. Nah, pembelajaran kolaboratif ini dilandasi oleh teori konstruktivisme sosial milik Vygotsky, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam membangun pengetahuan. Jadi, lewat kolaborasi, siswa diajak belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga dari teman-teman sekelompoknya. Selanjutnya, ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning ini berbeda dengan collaborative learning, karena pembelajaran kooperatif lebih struktur dan terarah. Setiap anggota dalam kelompok pembelajaran kooperatif punya peran masing-masing dan tanggung jawab yang jelas. Cooperative learning merupakan cara belajar di mana siswa dibagi ke kelompok-kelompok kecil. Biasanya, kelompok-kelompok ini terdiri dari 4-6 orang. Dan dalam kelompok ini, siswa diharuskan saling membantu, tapi dengan tugas atau peran yang jelas. Jadi, bisa dibilang semacam ada yang mengumpulkan data, ada yang mencatat, dan ada yang mempresentasikan hasil. David Johnson dan Roger Johnson mengatakan bahwa cooperative learning adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil, sehingga siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka sendiri dan belajar secara kelompok. Artinya, cooperative learning bukan sekadar kerja kelompok biasa. Hal ini menekankan bahwa siswa harus saling bergantung secara positif, saling membantu, dan bertanggung jawab atas mereka sendiri, dan belajar kelompok. Terus, apa sih ciri-ciri utama cooperative learning? Yang pertama itu ada ketergantungan positif. Intinya adalah, satu orang sukses dalam suatu kelompok, maka semua orang dalam kelompok tersebut akan sukses. Jadi, setiap siswa diharuskan untuk saling membantu, bukan hanya sekedar kerja secara sendiri-sendiri. Kedua, interaksi tatap muka, di mana kerja kelompok bukan hanya sekedar duduk bareng, tetapi beneran melakukan diskusi, jelasin materi, dan saling mendukung satu sama lain. Ketiga, tanggung jawab individu. Meskipun kerja kelompok, pastinya setiap orang tetap punya bagian yang harus dikuasai. Lalu yang keempat, keterampilan sosial. Di sini, siswa diharuskan untuk saling bekerja sama, mengatur konflik, dan membuat keputusan secara bersama. Yang kelima, pengorganisasian kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif, kelompok yang teratur akan membuat kerja lebih gampang dan hasilnya pasti akan lebih maksimal. Cooperative learning itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi belajar bareng supaya semua bisa maju bareng. Sebelum kita lanjut, ada satu hal menarik nih yang perlu kita pahami dan kita tahu, yaitu cooperative learning sebenarnya menggabungkan unsur collaborative learning juga.
Landasannya berasal dari konstruktivisme sosial yang percaya bahwa kita akan belajar lebih baik melalui interaksi dan kerjasama. Ditambah lagi, ada teori interdependensi sosial dari Kafka dan Lewin yang menyatakan bahwa seseorang dianggap berhasil kalau anggota kelompok lainnya juga ikut berhasil. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif, kalian didorong untuk bisa saling membantu, saling mendukung, dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, cooperative learning juga berpijak pada falsafah Homo homini socius, yang berarti manusia itu makhluk sosial, di mana manusia gak bisa hidup secara sendiri. Kerjasama itu kebutuhan, sama seperti budaya gotong royong yang sudah menjadi ciri khas Indonesia. Sayangnya, meskipun cocok banget dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, model pembelajaran kooperatif ini masih belum banyak diterapkan di Indonesia. Berdasarkan pengertian, karakteristik, dan landasan dari masing-masing model pembelajaran yang dijelaskan tadi, maka kita bisa melihat nih perbedaan yang cukup signifikan antara pembelajaran kolaborasi dan pembelajaran kooperatif. Belajar kolaboratif menggunakan pendekatan yang menekankan kerjasama secara mendalam untuk membangun pengetahuan baru. Di sini, setiap siswa saling mengajar dan belajar, berdiskusi, bertukar ide, dan melakukan refleksi bersama. Lalu belajar kolaboratif mengajak peserta didiknya untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian masalah. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa pembelajaran kolaboratif mengusung prinsip we as will as you, yang artinya keberhasilan satu orang bergantung pada keberhasilan anggota kelompok lainnya. Ini menunjukkan adanya ketergantungan positif dan tanggung jawab bersama. Nah, kalau kooperatif, dalam proses kegiatan terlihat lebih terstruktur. Setiap anggota punya peran khusus dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas bersama. Jadi, semua peserta diharapkan aktif, bukan hanya mengandalkan satu orang. Lalu, guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi satu arah, melainkan membantu mereka untuk membangun dan menyempurnakan informasi. Guru mengarahkan, membimbing, dan memastikan setiap siswa berpartisipasi. Keberhasilan belajar kooperatif sangat ditentukan oleh komunikasi, pembagian tugas, dan kemampuan kelompok mengelola perbedaan. Semakin baik kerjasamanya, semakin efektif juga pembelajarannya. Secara konsep, kolaboratif memiliki cakupan yang lebih luas dari kooperatif. Jika kooperatif fokus pada kerja kelompok dengan tugas dan peran yang jelas, kolaboratif justru menekankan proses dialogis di mana peserta didik menjadi mitra sejajar dalam membangun makna dan pemahaman bersama. Lalu, apa sih manfaat belajar kolaboratif? Yang pertama, kita jadi lebih rajin mikir nih, karena tentu saja banyak ide yang saling bertabrakan. Dengan begitu, maka kita latihan berpikir kritis dan juga kreatif. Yang kedua, kita belajar komunikasi, ngomong, dengar pendapat teman, dan juga saling menghargai. Itu skill yang penting banget loh. Kemudian yang ketiga, kita lebih paham materi nih, karena kita saling bantu jelasin kalau ada yang belum ngerti. Dan pastinya belajar jadi nggak sendirian, ada teman dan juga ada suasana kelompok. Tentu saja, belajar menjadi lebih menyenangkan. Secara keseluruhan, bentuk belajar kolaboratif menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok yang heterogen untuk membangun pemahaman bersama melalui interaksi, diskusi, dan juga refleksi. Dalam prosesnya, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab individu sekaligus tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan kelompok. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu menciptakan suasana belajar aktif, saling menghargai, dan juga terbuka terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, pembelajaran kolaboratif tidak hanya menekankan pemahaman akademik saja nih, tetapi mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan juga kemandirian belajar siswa. Padahal, ada beragam manfaat yang bisa kita dapetin melalui belajar kooperatif. 1. Bantu meningkatkan hasil belajar. Kalau kalian belajar pakai model kooperatif, nilai kalian bisa jadi lebih tinggi. Karena kalian dituntut untuk belajar bareng, saling membantu, dan saling mendukung. 2. Bikin percaya diri auto naik. Belajar bareng bikin kita lebih aktif, lebih berani ngomong, dan punya motivasi yang lebih besar untuk belajar. Yang ketiga, mengajak kita lebih peduli sesama teman. Cooperative learning bikin kita ngerti kalau sukses itu lebih seru kalau dicapai bareng-bareng.
ada yang namanya ketergantungan positif. Artinya, kita saling mendukung biar semuanya berhasil. Keempat, lebih menghargai perbedaan. Melalui model cooperative learning ini, kita nggak cuma pinter doang. Belajar kooperatif juga bikin kita lebih terbuka dan menerima teman yang berbeda latar belakang, budaya, atau etnik. Sehingga membuat suasana kelas jadi lebih rukun dan seru. Gimana sih bentuk dan ciri utama pembelajaran kolaboratif? Intinya, pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan belajar yang menekankan interaksi, diskusi, dan setiap anggota mempunyai tanggung jawab bersama atas keberhasilan kelompok. Ada 6 ciri dan bentuk utama dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah belajar dalam kelompok kecil yang kooperatif. Biasanya terdiri dari 3-6 orang yang heterogen. Mereka berbagi ide, bertanya, dan mengklarifikasi pemahaman bersama. Kedua, harus ada interaksi tatap muka langsung. Interaksi ini sangat penting untuk melatih komunikasi dan juga berpikir kritis. Yang ketiga, tanggung jawab individu sekaligus kelompok. Jadi, setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya dan juga memastikan semua anggota memahami materi. Yang keempat, peran guru sebagai fasilitator. Guru bertindak sebagai pembimbing dan mediator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Yang kelima, belajar kolaboratif juga menuntut keterampilan sosial dan komunikasi, seperti menghargai perbedaan, mendengarkan, dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir adalah refleksi dan penilaian kelompok untuk mengevaluasi efektivitas kerjasama yang sudah dilakukan. Jadi, belajar kolaboratif bukan hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kemandirian. Kalau tadi kita sudah bahas ciri dan bentuk collaborative learning, sekarang gimana sih cooperative learning diterapkan di kelas? Secara sederhana, pembelajaran kooperatif itu fokus pada kerjasama dalam kelompok kecil yang heterogen. Setiap anggota punya tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab untuk keberhasilan kelompok. Tujuannya apa? Supaya belajar jadi lebih bermakna lewat interaksi, saling bantu, dan saling berbagi pengetahuan. Nah, bentuk penerapannya juga bermacam-macam, dan tiap tipe itu punya alur serta keunggulan yang berbeda. Jadi, guru tinggal pilih mana nih yang paling pas buat kelasnya. Yuk kita cari tahu ada apa aja sih bentuk-bentuknya. Yang pertama, yaitu Teams, Games, Tournaments, atau TGT. Pada bentuk ini, siswa diajak belajar, lalu main kuis, lalu turnamen. Nah, dalam bentuk ini tuh juga memadukan kerjasama dan kompetisi sehat yang membuat siswa lebih interaktif dan juga termotivasi. Yang kedua, Student Teams Achievement Division atau STAD. Pada STAD, siswa belajar bersama dalam kelompok kecil lalu mengerjakan kuis secara individu. Bentuk ini menyeimbangkan tanggung jawab pribadi dan solidaritas tim. Bentuk yang ketiga yaitu Jigsaw. Dalam model Jigsaw, setiap anggota memilih ahli pada suatu bagian materi. Mereka belajar di kelompok ahli, lalu kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan bagiannya. Yang keempat yaitu Think, Pair, Share atau TPS. Bentuk TPS ini memberikan kesempatan siswa berpikir sendiri, lalu berdiskusi berpasangan, dan berbagi dengan kelas. Model yang kelima yaitu Team Assisted Individualization. TAI. Bentuk ini memadukan belajar individual sesuai kemampuan masing-masing dengan kerja kelompok. Siswa yang lebih mahir akan membantu temannya. Model yang keenam, Number Head Together, NHT. Dalam NHT, setiap anggota mendapat nomor, siswa berdiskusi mencari jawaban. Kemudian guru memanggil nomor tertentu untuk menjawab. Jadi semua siswa harus sudah siap sehingga berpartisipasi meningkat. Yang ketujuh, Cooperative Integrated Reading and Composition, CIRC. Pada bentuk ini, siswa diajak membaca, merangkum, memberi umpan balik, dan mendiskusikan isi bacaan. Yang kedelapan, Placement and Round Robin. Pada bentuk ini, setiap anggota kelompok berbicara secara bergiliran menjawab pertanyaan atau menyampaikan pendapat. Yang kesembilan, Snowball Throwing. Snowball dimulai dengan membuat pertanyaan, meremas kertasnya, lalu melemparkannya seperti bola salju. Siapapun yang menerima bola harus menjawab. Model yang ke-10, Group Investigation, GI. Bentuk ini memberi ruang bagi siswa untuk memilih topik, melakukan penyelidikan,
mengumpulkan data, dan mempresentasikan hasilnya.